Ya, teman-teman, hari ini tanggal 14 bulan 12 ya, di hari libur, di hari Sabtu. Mudah-mudahan emiten teman-teman semuanya kebahas ya di hari Sabtu dan Minggu ya. Mudah-mudahan saya dikasih kesempatan untuk membahasnya. Baik teman-teman, bagi yang baru gabung silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Sembari membaca, saya informasikan teman-teman, bagi yang baru masuk ya, lihat aja nanti teman-teman video-video saya sebelumnya ya. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih selama ini telah mendukung channel ini ya, semakin terus berkembang, terus berkembang. Segala informasi baik dari teman-teman ataupun yang lainnya segera saya informasikan bagi yang saya bisa langsung jawab ya. Terus kepada teman-teman yang telah memberikan komentar positif negatif luar biasa, saya terima semua masukannya. Telah semua saya baca dan menggunakan like-nya juga terima kasih, memberikan share juga terima kasih kepada yang lain. Terus yang telah memberikan subscribe juga terima kasih. Dan yang telah memberikan super thanks ya, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan serta dikalikan 10 kali lipat. Dan ingat, pesan saya selalu beli saham itu di bawah, jangan sampai di atas ya. Karena di atas saatnya orang lain take profit, teman-teman hanya kejemput saja. Oke, langsung aja teman-teman ya. Tapi sebelumnya perlihatan teman-teman ini untuk updatean emiten punya teman-teman ya. Dimulai dari hari Jumat malam, bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Silahkan teman-teman periksa apakah sudah dibahas atau belum. Nanti yang belum, teman-teman yang belum, yang udah saya kasih tanda bintang di komentarnya berarti akan saya bahas. Dan bagi yang belum ditandain bintang, tunggu aja teman-teman. Suatu saat juga akan saya kasih tanda bintang. Saya mungkin lagi mencari datanya dulu ya. Oke teman-teman, seperti itu ya informasinya. Diperiksa dulu jadi sebelum teman-teman nanti memberikan komentar untuk sebuah emiten ya. Oh ini udah tanggal 1 dan update-nya sudah gitu ya. Baik teman-teman, langsung aja ya kita update emiten punya teman-teman yang berada di posisi 50 ya, angka 50 sampai 59 lah gitu teman-teman ya. Kita akan update. Yang pertama ada PAMG ya, PAMG ya, Bima Sakti Pertiwi ya. Ini adalah saham 52 tepat teman-teman. Nah, PAMG lagi bagus teman-teman, ini perhatikan untuk pengambilan daripada bandar lokalnya. Cenderung dia ngambil ngebuang sedikit, ngambil lagi ngebuang sedikit lagi. Terakhir dia ngambil teman-teman waktu tanggal 26 November ya. Jadi sementara ini 50 ini lagi dikumpulin terus sama bandar lokal. Adapun bandar foreign cenderung dia ngambil paling tinggi itu 167 juta, dan setelahnya dia riak-riak aja. Walaupun jualan tapi riak-riak, walaupun beli tapi riak-riak. Dia sekali beli ya. Nah, mudah-mudahan dengan masuknya foreign ini belum keluar juga si PAMG diangkat lebih tinggi lagi ya. Target saya hanya ke angka 56 dulu teman-teman ya, mudah-mudahan sih dikasih lebih gitu ya. Nanti setelah teman-teman perhatikan ya, emiten ini ternyata ini masih punya PR dia di 50. Nah, mudah-mudahan dia sudah di ke 50-kan lagi lah. Kenapa? Untuk menutup PR-nya ya, biar dia ke bawah dulu. Tapi kalau dia mau ke atas ya silahkan aja. Tapi kecenderungannya setiap emiten yang 50 biasanya suka kembali kepada 50 suatu saat. PAMG, kita lihat PAMG, jangan sampai teman-teman istilahnya begini teman-teman, kagak naik-naik nih saham katanya, karena teman-teman kurang bersabar. Dia pernah di harga 177. Nah, ini salah satu emiten yang pernah diangkat ke harga tertinggi, terus dia dibanting teman-teman ya. Walau bandar sih udah untung duluan gitu ya, maka sekarang sama bandar itu lagi dipungut pelan-pelan. Targetnya jangan jauh-jauh teman-teman, ke harga pucuk sini aja nih. Nah, 168, kalau terlalu tinggi nih turunin dikit. 154 teman-teman ya. Saya sudah menarikkan ke angka berapa nih? Kita cek dulu nanti ya. Yang pertama aja 56, ada si kepala merah di sini. Kita cek teman-teman yang terakhir aja ya, di angka 26 November. Di angka di tanggal 26 November. 26 November kita lihat untuk domestiknya. Ada si AO teman-teman. Wah, ini AO luar biasa teman-teman. Kalau sudah memaaf harganya dia luar biasa, bisa setinggi-tingginya teman-teman. AO kalau IP lumayan lah, IPWS juga lumayan. Cuma kecenderungan ini diambil bukan sama bandar lokal biasa ya, tapi bandar lumayan teman-teman ya. Untuk Poren sudah ngambil ya dari tanggal 16 Oktober. Nah, jadi sepertinya Poren hanya jaga pantau emiten aja gitu ya. Saya telah mendapatkan ke angka tertingginya berapa? Oh ada teman, tanggal 13 bulan 8 ya. Udah dari tanggal sama 79.
Di sini sudah ada targetnya aja teman-teman. Harga wajar kuartal 2-nya sudah dihitung 186, cuma kuartal 3-nya belum ya. Nanti itu menjadi PR saya, nanti akan saya kerjakan. Mudah-mudahan keburu teman-teman ya. Tinggal ditulis dulu PAMG ya, nanti saya catat. Udah saya catat, kita akan hidupkan kembali. Lalu ada becap teman-teman, becap ya. Kalau becap, saya pikir sih karena ada bandarnya, jangan khawatir becap. Pasti diangkat teman-teman, becap itu pasti diangkat ya. Karena dia punya si MNC teman-teman ya. Kalau sudah punya MNC mah ada toko, satu ada bandar, udah istilahnya diangkat, pasti diangkat teman-teman ya. Santai saja kalau yang punya becap waktu 50 silahkan aja. Di FCA aja dia berani langsung up ke atas dalam waktu singkat, dia langsung ke atas ke harga murahnya nih di angka 114. Nah kalau teman-teman nyangkut di 114, 116 masih bisa kejemput karena 114 itu harga murah teman-teman. Kalau sekarang udah murah banget gitu ya. Ini harga 50 udah murah banget teman-teman. Nah kabarnya bagaimana, ternyata becapnya lagi diakumulasi sama foreign ya. Akumulasi sama foreign, cenderung terakhir itu diakumulasi lagi. Kita cek yang terakhirnya aja ya, untuk tanggal 13 kita lihat foreign siapa yang ngambil ya. Ada EP dan dia sebagai pemilik daripada bandarnya, daripada MNC kan. Nah jadi mudah-mudahan di harga 57 ini ada peningkatan, dan walaupun sekarang lagi downtrend tapi tenang aja, suatu saat becap ini akan ke harga yang lebih tinggi lagi ya. Nah untuk bandar lokal juga sudah ngambil lagi teman-teman. Siapa yang ngambil? YB ya. YB bagus teman-teman, YP, CC juga bagus, BK juga bagus. Jadi teman-teman yang nyangkut, saya aja menarikkan ke angka 127 teman-teman untuk si becap ini. Ini hanya kenaikan biasa aja, hanya terlewati aja ya. Ini juga belum terlewati di 63, biarkan saja. Oke teman-teman, untuk becap aman ya. Bandar lokal sudah ngambil, bandar foreign juga sudah mengambil. Artinya ini lagi diakumulasi dari bawah. Kecenderungan seperti ini adalah ciri khas daripada bandar. MDLN sebentar, MDLN ya. MDLN juga sama, lagi diakumulasi sama bandar foreign. Perhatikan tanggal 25 November. Nah dari bulan bayang aja teman-teman, bandar aja akumulasi tanggal 25 November. Andaikan teman-teman nyangkut di 50, bandar ini lebih keren lagi, nyangkutnya 201 juta teman, 39.000 lot. Kalau dia mau nyangkut gitu kan, ternyata dia ngambil bulat. Jadi MDLN ada kesempatan ke angka 56 sama 58. Kenapa? Ada si kepala merah. Yang kedua si bandar foreign lagi akumulasi. Meskipun si bandar lokal lagi jualan, tapi bandar foreign akumulasi. Dan terakhir juga diakumulasi. Siapa yang terakhir akumulasi? Kita lihat CC tanpa ngejual. Artinya si CC cenderung lagi akumulasi akumulasi dari MDLN, dan dia cenderung ditransaksikan secara baik. Tiap hari ada transaksi walaupun sedikit-sedikit. Ya, teman-teman. Oke. Jadi MDLN siap-siap aja gitu. Ini target kenaikannya. Ada tertingginya dari 93 teman-teman. Ini target sama 83. Inilah target kenaikan selanjutnya yang ke arah lebih tinggi lagi. Cuman kalau sekarang mah jangan jauh-jauh, ke angka 58 aja sudah bersyukur teman-teman ya. Oke, lanjut. Ada MedS ini saham MedS ya. Nah saya mau informasikan aja bahwa tanggal 6 Desember, mana 6 Desember? Nah Jumat kemarin si HP ngambil 2000 lot ya, atau 10 juta pas teman-teman ya. Meskipun di sini penjualannya sedikit ya. Nah kita cek teman-teman, ini apakah ada potensi dia ke harga FCA atau tidaknya. Kita olahkan aja selama 3 bulan ya. Nih soalnya nih saya belum melihat ya. 3 bulan kita hitung dari mulai bulan Desember, November, Oktober, September aja ya. September aja tanggal 2. Nah 0,1. Jadi kita harus khawatir ketika sudah 0,1 teman-teman ya. 0,1 kan sekitar 100 jutaan ya. 123 dibagi 90 hari. Ya, kita perlu khawatir teman-teman ya. Cuman transaksi cuma 1 jutaan, artinya kita butuh khawatir untuk MedS ini ya. Kecuali kalau dia bagiin dividen, teman-teman biasa nggak boleh bagi dividen nggak sih ini? Nggak kelihatan bagi dividen ya. Nah, teman-teman seperti itu. Jadi untuk MedS di all market
cuma 0,01, artinya selama 3 bulan ini coba tarik untuk, jadi 3 bulan September, Oktober, November sampai Desember, ini sekitar 4 bulanan padahal ya, 4 bulan 3 bulan lebih 14 hari lah gitu ya di bulan September tanggal 2. Jadi hanya transaksi 0,1, ini perlu dikhawatirkan teman-teman ya, karena kita diolahkan maka juga di Lego juga tidak ada ya, di reguler juga hanya terdeteksi seperti itu aja ya. Kita patut waspada kepada MDL ini. Apakah si bandar mau ditransaksikan di harga murahnya? Mungkin mau teman-teman, mungkin si bandar sudah istilahnya sudah apa ya, sudah wah ini saya sudah nggak punya duit nih katanya, udah ke FCA ini aja, bisa jadi seperti itu ya. Soalnya pemungutannya sudah agak khawatir teman-teman. MDLN dia 52 kali teman-teman, 52 kali sejak tahun 2020 sampai 2021 ya, cenderung di 50 kan, dan kemarin juga ini dari tahun berapa nih, dari bulan Maret ya ketemu sampai Desember, sekarang di 50 kan lagi. Ada riak-riak dikit kemarin, ada riak-riak dikit kemarin ya. Nah seperti teman-teman, bandar lokal cenderung ngebuang, biarin aja, tapi bandar foreign sudah akumulasi yang mudah-mudahan tidak di FCA kan ya. Mudah-mudahan ada transaksi ya, minimal harus ada transaksi berapa ya, sekitar 901 M lah minimal teman-teman. Jangan 1 M ya, 1 M berapa, kalau 1 M cenderungnya berapa deh, 11 juta ya, berarti jangan 1 M teman-teman, sekitar sekitar 300 jutaan lah teman-teman minimal ya, selama 3 bulan 300 jutaan lah ya. 500 juta minimal, 500 juta teman-teman, jadi pas 5 juta ya, jadi harus sekitar 500 jutaan lah, atau enggak 600 juta 0, kalau di sininya ternyata harus 0,6 minimal selama 3 bulan. Makanya ini patut dikhawatirkan ya, karena kecenderungan dia tidak di up ke angka 51, kecuali kalau dia up ke 51 dan terus bertahan di 51 teman-teman ya. Jadi untuk MDLN MNS patut dikhawatirkan. Pacar, ini Pacar Prima Cakrawala Abadi, kita lihat untuk Pacar. Nah sama teman-teman, Pacar juga sudah ada mulai ngambil lagi, walaupun cuma 500.000 gitu ya. Nah maka kita akan cek Pacar ini dalam posisi berapa nih, 3 bulan September ya, kita September 0,2, artinya cuma 200 juta. Ini patut dikhawatirkan juga teman-teman ya, patut dikhawatirkan juga. 1 2 3 1 2 3, cuma 2 juta teman-teman, cuma 2 juta, patut dikhawatirkan juga untuk si Pacar ini ya. Mungkin dia lupa kali, ada apa namanya, ada FCA kali. Patut diwaspadai aja teman-teman ya. Kita lihat MDLE Pacar ya, dia emang baru sekali ke 50 ya. Berapa kali dari tahun berapa nih, tahun 2023 ke 50 sempat diangkat ya. Nah seperti teman-teman, jadi Pacar ini sebenarnya ada akumulasi daripada bandar foreign, cuman hanya 500.000 aja teman-teman ya. Jadi kesininya cenderung tidak ada transaksi yang signifikan, malahan bandar cenderung ngejual. Jadi harus hati-hati. Terus transaksi juga tidak lebih daripada 5 juta selama 3 bulan, harus hati-hati ya. Terus ada BKSL ini FCA ya, FCA. Nah FCA mudah-mudahan teman-teman si BKSL ini bisa bertahan di angka 50 ke atas ya. Kita sudah melakukan percobaan dengan FUTR lebih daripada 100 perak, tapi tidak kena dibebas dari FCA, ternyata harus nunggu 3 bulan, dan 3 bulannya itu bersamaan sama JAS ya, di naiknya beda cuman keluarnya sama teman-teman ya. Nah mudah-mudahan si BKSL mampu bertahan di angka 50-51 ya. Terserah teman-teman, sekarang juga udah 73 itu biasanya teman-teman untuk BKSL ini udah tinggi teman-teman. Biasanya dia kalau gocapan itu di angka 50-an teman-teman ya, karena dia punya masa untuk diangkatnya ya BKSL ini. Perhatikan BKSL itu punya masa diangkat pertama di sini nih, tahun 2021, 2024 juga pernah diangkat lagi ya. Hasilnya cenderung seperti yang teman ini. Untuk BKSL itu ternyata 73 itu lumayan tertinggi teman-teman ya, hampir melebihi waktu tahun 2021 sama tahun 2022.
cenderung sama mendekati ke angka 79, tapi mudah-mudahan dia akan lebih daripada 100 lah teman-teman, karena kalau cenderung kalau BKSA itu teman-teman ya dia agak gocap nanti diangkat ke 60 gitu ya, minimal seperti itu. Jadi kadang-kadang nunggu sekitar 3 sampai 4 bulan atau sampai lamanya sampai 6 bulan dia pasti ke 60 teman, jadi lumayan lah gitu kan. Kalau sekarang kemarin kena FCA ya lebih daripada 6 bulan, akhirnya ya si BKSA harus berupaya untuk ke atas, dan mau pertengahan tanggal 25 nih yang mulai di up itu tanggal 29 November, artinya 1 bulan yang lalu tanggal sebulan yang sekitar bulan November ya, tanggal 29 dia sudah melakukan aksi untuk, karena sebuah bandar apabila dia mau melakukan aksi dengan mudah aja teman-teman, perhatikan ya, bandar lokal, bandar poin akumulasi sama-sama akumulasi langsung ke atas ya kalau bandarnya mau. Makanya teman-teman kalau istilahnya cuma seperti yang dianggurin, tapi dia itu sering diangkat ya, 1 tahun sekali 2 tahun sekali gitu ya, patut dicurigai itu teman-teman bisa menghasilkan cuan di situ. Tinggal teman-teman bersabar aja. Oke. BKSL lagi pungutannya lagi bagus teman-teman, bandar lokal atau poin cenderung hijau banget, artinya dia terus diakumulasi. Per hari ini aja deh ya. Per hari ini aja kita tudaikan. Bukan per hari ini tanggal 13 ya. Domestik aja udah si Aji ngambil 2 miliar, IP ngambil 1, baru 1 hari doang. Foreign ngambil 225 juta gitu kan. Kalau kita geser sehari aja nih foreignnya tuh 1,2 juta, artinya itu terusan diambil sama bandar foreign dan lokal. Jadi kemungkinan bebas dari FCA nya siap teman-teman, bebas lah gitu. Yang penting dia bertahan di angka 51 ya, 51 selama 3 bulan berturut-turut. Selepas itu biasanya bebas seperti halnya JAS atau enggak FUTR. Lanjut ada PREN teman-teman. PREN semenjak ada isu ternyata dia melempem ya, malahan dia ada transaksi di pasar nego aja gitu kan. Tapi saya updatekan per hari kemarin ya, per hari kemarin tanggal 12 ternyata si bandar lokal sudah mulai mengut. Nah ini menjadi pertanda baik, walaupun di pasar nego udah sekitar ratusan juta, nah ratusan juta lot, tapi si CP ternyata ngambil lagi di 2 hari ini 1,7 juta lot. Artinya kemudahan-mudahan sih ini ngambil dari teman-teman kita semuanya, sama bandar lokal yang mau keluar mungkin ya keluar aja gitu kan. Si CP siap menampung di angka 23 ya. Jadi penurunan ini adalah aksi daripada penjualan CP. Ingat CP seperti apa? Spesialis bawahan teman. Jadi kalau CP itu spesialis bawahan. Foreign yang cuma 2,9 juta, kecil loh teman-teman ya foreign. Jadi kita jangan dianggap aja lah foreign ya. Kalau dia ngambilnya sampai miliaran, barulah kita apresiasi untuk di saham PREN ini. Kalau sekarang jangan diapresiasi dulu untuk bandar foreignnya ya, untuk PREN. Mungkin nanti sudah bebas, baru dia akan akumulasi lagi setelah mungkin lepas daripada 51-nya ya. Jadi untuk PREN ini kabar baik teman-teman. Untuk PREN ini persoalan besok tahun depan masih ada enggak ya, masih ada lah teman-teman, maksudnya tidak ada sih ini PREN digabungin ya. Ternyata kabar positifnya itu setelah keluar berita dia negatif dulu di sini teman-teman. Ternyata pas positifnya sekarang ada pengambilan daripada bandar lokal, mungkin lupa lah bandar lokalnya. Ada berita itu lupa katanya. Tapi mudah-mudahan cepat dikelarkan ke minimal ke 51 aja teman-teman. Terus bertahan selama 6 bulan. Oke, nah sekarang kabar baik juga daripada ikan ya. Ikan sementara kan dijual terus nih, dijual terus. Perhatikan dia ngambil terus dijual lagi gitu kan. Diambil dijual lagi. Nah per hari ini dia ngambil lagi ya, per hari ini walaupun sedikit cuman ada tanda-tanda pengambilan, artinya si bandar lokal sudah mulai ngambil lagi, dan itu menjadi pertanda baik walaupun sedikit, tapi itu walaupun sedikit teman-teman, tapi itu pengambilan ya. Mudah-mudahan dia lepas daripada FCA nya ya, minimal ke 50 aja ya. Jadi target saya itu ke 50 aja nih teman-teman. Nah, udah di sini saya start 50-nya di sini. Ya, teman-teman mudah-mudahan ya. Kemarin sempat lepas daripada 54. Dia tidak bertahan, akhirnya dia kayaknya udah suka dia dengan FCA ya. Lebih santai, kita bisa ngopi-ngopi. Jadi FCA jadi ikan sudah mulai diakumulasi lagi sama bandar lokalnya ya. Terus ada pada teman-teman, ada pada. Pada juga sama sekarang lagi diakumulasi sama bandar lokal. Perhatikan bandar lokal ke atas ya. Sekarang dari dia akumulasi semua harga 12 ya, sekarang 15. Lumayan lah teman-teman ya. Nah, ini dari angka 12 ke 15 itu lumayan juga teman-teman ya. Dia sudah akumulasi, kita lihat sejak kapan ya. Kita gedein dikit, nah di sini teman-teman. Tanggal 3 Desember.
Kita perhatikan 3 Desember ya. Jangan mudah sih, Desember tidak kelabu lagi ya. Ada si PD, ada PC, ada CC yang ngambil 44.000, terus PC ngambil 111,5 ribu, dan si CC ngambil 8,1. Nah, mudah-mudahan ini pertanda baik teman-teman ya. Untuk si nego ada nggak? Nego tidak ada, udah murah banget sih, mau dinegoin lagi di mana gitu, sudah murah banget. Jadi pertanda baik teman-teman. Apa yang pertandanya baik teman-teman? Kalau dia ditransaksikan dengan baik, walaupun di harga FCA, berarti bandarnya masih ada. Jadi kesempatan lepas ke atas itu bisa, walaupun dia cenderung mau berapa tahun yang penting ditransaksikan aja teman-teman. Itu akan menjadi baik buat perkembangan channelnya, perkembangan emiten ya. Karena kalau tidak ada transaksi cenderung lulus aja, ya berarti mereka tidak bekerja dengan baik gitu untuk mengurusin emitennya. Makanya seorang bandar itu dibutuhkan untuk mengurusin emitennya, mau keadaan 50 perak berapa yang penting ditransaksikan. Itu menjadi lebih bergairah lagi, dan berusaha juga tidak akan memperlihatkan gelagat-gelagat untuk di FCA kan gitu nanti untuk kedepannya gitu kan. Kalau kemarin kan cenderung dia diam-diam aja, akhirnya ya di FCA kan, dan dia ditransaksikan di harga paling murahnya yaitu di FCA ya. Oke teman-teman, mungkin untuk saat ini emiten gocap sama FCA-nya sudah saya update ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita akan update lagi mana-mana aja emiten-emiten yang sudah mulai ada isian dari bandarnya. Mudah-mudahan membantu teman-teman, dan kurang lebihnya mohon maaf teman-teman apabila ada kekurangan. Nanti kalau ada perkembangan lagi saya informasikan lagi, terutama untuk FCA sama BKSL sama saham-saham gocap ya, karena itu sudah merupakan bukan kewajiban ya, sudah merupakan tugas bersama apa ya, karena salah satu channel saya itu kan mengulas saham-saham gocap gitu kan. Itu memang harus dimasukkan ke teman-teman ya. Kemarin saya diingatkan kembali sama teman-teman kita, tolong dong kembalikan kepada jalur relnya. Oke, sebelum akan kembalikan kepada jalur rel, kita akan bahas emiten gocap sama FCA lagi secara khusus ya. Nah, kalau ini dari saya teman-teman, untuk bukan rekomendasi juga ya, ingat bukan rekomendasi, hanya menyampaikan informasi yang ada gitu ya. Jadi nanti teman-teman ada ya informasi istilahnya saham-saham gocap atau FCA gitu kan, yang di bawah 50 terutama ya, ketika ada isiannya akan saya kabarkan kepada teman-teman. Itu mah walaupun tidak ditanya akan saya kabarkan, seperti halnya yang tidak bisa, walaupun tidak ditanya akan saya update. Pertama saham FCA saham FCA yang di bawah 50, yang kedua saham 50-nya, yang ketiga saham IPO yang di 50 kan ya. Tahun ini contohnya di 50 kan nih, tahun ini kan IPO tahun 2024 di 50 kan, dan saham IPO yang diturunkan secara drastis dia tidak di 50 ya, dia tidak di 50, cenderung dia biasanya di harga di bawah 50, maaf, di bawah harga IPO ataupun sedikit di atas IPO ataupun di pas di harga IPO. Nah itu akan saya teliti teman-teman, biar teman-teman kedepannya mempunyai data yang berarti sebroker ini kalau IPO seperti ini itu buat data teman-teman ya. Nanti kedepannya teman-teman tidak akan lagi bisa. Jadi teman-teman kalau beli saham IPO itu ketika melihat video yang saya bagikan itu, berarti kalau broker nasi ini nanti seperti ini. Nanti kalaupun istilah di bawah gocap ternyata bisa kok 50 walaupun 2 tahun gitu kan, walaupun 1 tahun gitu, tapi akan kejemput di harga IPO-nya. Nah mungkin teman-teman bisa dipahami ya apa yang saya bicarakan. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Ciao.